Rata-rata di Italia kan klubnya pada merger gitu kan. Iya. Tapi rasanya memang di Italia tuh perlu direform ulang. Yang stasiun televisi atau apa yang memang menyiarkan. Kalau di Indonesia, waduh sulit berharap ya. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa? Nggak bikin asam lambung lah. Iya, Lagi kumat. udah. Oh iya sama. Ya, kita kali ini kedatangan tamu spesial. Biasanya kita ngomongin sepak bola cowok terus. Ya. Kali ini kita banyak belajar nih. Gue jujur aja nih nggak tahu apa. Gue juga ngeblank ini. Cuman kenal Patrizia Panico udah. Oh ya, sih legend. Udah jadi pelatih ya dia. Udah jadi pelatih, kalau nggak salah under 17-nya men's team bukan sih? Iya. Ya Seingat kali gue ini. terakhir dia di situ. Kali ini sudah ada Mbak Nino. Ya betul. Dari apa? Nama akunnya? Women's Footy ID. Women's Footy ID. Nanti ada di sini tulisannya. Women's Footy ID ya. Oke, mungkin ini kita langsung tanya aja nih. Langsung tanya aja udah. Seberapa ini Romzi. Oh iya. Perlu dikenalin mungkin. Iya, halo Mbak. Halo semuanya. Jadi kita langsung tanya aja Mbak Nino nih. Sejak kapan Bang ngikutin Serie A Feminil deh? Kalau Serie A Feminil itu sebenarnya saya ngelihat di live score kan. Karena kan memang agak-agak susah tuh kalau update soal Serie A Feminil. Cuman kalau untuk sepak bola wanitanya sendiri tuh saya sudah dari 2011. Oh. Itu Patrizia Panico masih main tuh. Masih. Saya tahu eksis. cuman Megan Rapinoe. Sama yang longo ya. Siapa sih Logonya Longo? AC Milan. Iya kayaknya. Nah itu lupa ingat namanya tuh. Pokoknya mungkin penonton juga banyakan googlingnya nih. mungkin kayaknya. Pasti. Roaming banget nih soalnya nih. Perfect banget. Betul. Tapi baca lu bacanya emang bener feminile apa gimana sih? Feminil kalau nggak- Feminil? Iya feminil. Oh oke. Kayaknya nggak dibaca ya. E-nya nggak dibaca yang belakang. Oke. Dan perlu diketahui juga ya kali ya. Kalau di Serie A Feminile ini cuma 12 tim ya Mbak ya? 12 tim. Rata-rata klub di Eropa tuh liga-liganya 12 tim. Kecuali di Spanyol. Spanyol loh. Spanyol ada sekarang 18. Oh, banyak ya. Karena COVID-19 itu kan. Jadi kan kayak nggak ada degradasi. Terus tetap ada juara sih sama Champions League. Tapi ini Serie A feminil ini juga stop kan? Juga stop sama. Nggak lanjut. Nggak lanjut. Jadi udah juaranya Juaranya ya Juventus. Terus number second itu Fiorentina. Fiorentina terus tiganya Milan. Tiganya Milan baru Roma ya? Roma. Kan kalau Champions League itu kan karena COVID itu dihitungnya kayak pakai poin per game gitu. Oke. Sama seperti di WSL Inggris itu sama. Ini UCL-nya juga ada nih. Maksudnya UCL juga nggak lanjut. UCL lanjut minggu depan rencananya. Oh, tetap ada. Cuman karena COVID-19 itu kan rising lagi kan di basket itu. Hah? Dan itu masih kayak abu-abu gitu rasanya. Oh. Kan pemerintah di sana katanya ngumumin darurat kesehatan di sekitar situ. Oh jadi masih belum jelas Masih juga belum ya, jelas berarti? juga. Masih wah deg-degan tuh. Iya sih. Jadi ini emang bahas yang benar-benar dunianya kita sebagai penikmat Serie A yang mainnya itu beda banget nih satu nih pembahasan. Beda. Beda banget nih. Gue juga justru jadi pengen banyak nanya. Iya. Kita yang harus banyak nanya nih Mbak, siap-siap Mbak. Juventus ini kalau nggak salah dominasinya kan baru-baru ya? Baru-baru sejak berdiri itu kan 2017. Dan mereka langsung mendominasi. Pengganjalnya tuh paling ya kayak Brescia sebelum jadi AC Milan sama Fiorentina sebelum jadi AC Milan. Sebelum merger. Iya, sebelum merger. Oh jadi itu merger. Rata-rata di Italia kan klubnya pada merger gitu kan. Iya. Tapi rasanya memang di Italia tuh perlu direform ulang. Karena kan dulu kan nggak banyak klub Serie A yang invest sebelum Juventus terus Fiorentina. Fiorentina memang mulai lebih dulu. Oke. Yang saya tahu nih justru kayak Sassuolo itu udah lama ya tim perempuan. Sassuolo tuh udah cukup lama sih. Dan yang lumayan sering juara juga Sassano Torres. Iya betul. Torres kan ya? Betul, itu paling banyak 7. Dan biasanya tuh kalau misal saya baca-baca nih Mbak, top scorer ya dia aja ya. Top skornya antara Panico dulu sama Girelli musim lalu. Oh, Girelli. Kalau yang musim ini siapa nih pas stop?
Pas top, iya Girelli. Girelli. Girelli ini. Main Iya. Juve ya? Juve. Tuh. Silakan googling sendiri lah. Iya. Siapa itu? Gua aja enggak ngapa. Siapa itu Gua Girelli? enggak tahu Girelli. Nah, setahu Mbak Nino nih, ada gak sih anak pemain legend yang cowoknya gitu jadi pemain yang populer juga gitu? Kalau Baresi itu anaknya Baresi bukan sih? Yang di Ponakannya Inter. kalau nggak salah Oh, itu. keponakannya. Iya ponakan. Dan dia kan sekarang masih di Inter. Iya di Inter. Sebelum merger pun dia juga di situ. Oh ya Inter ada nggak sih? Ada. Ada. Kayaknya ada. Oh. Ada sejak 2019. Oh baru. Iya. 2019 kemarin. Jadi nih mau nanya deh Mbak. Ini kan cuma ada 12 tim. Satu liga lah ya. Iya betul. Itu berarti sebelum musim ini berapa itu kan Inter aja sendiri baru bergabung 2019 ya tadi ya? 2019. Berarti sebelum 12 tim ini berapa itu timnya di satu liga? Memang 12 sama. Tetap 12? 12. Oh, 12. Dan format degradasinya juga berubah kan, langsung degradasi 2 terbawah. Oh biasanya ada Dulu kan ada playoff kan. ada playoff relegasi ya. Iya. Oh gitu. Berarti kayak seri B sih ya. Iya kayak seri B. Ya kan degradasinya gitu. Betul. Berarti cuma ada 22 match ya semusim. 22 match musim. Wow. Wah gila berarti sengit sih. Sengit sih itu. Dengan klub banyak Serie A yang invest, jadinya bahkan lebih sengit lagi sih. Nah, Terutama Inter kan juga transfer musim ini lumayan juga tuh. Kayak Ilaria Mauro. Terus ada pemain timnas Denmark namanya Caroline Muller Hansen. Oh, tahu itu. loh. Alhamdulillah nggak tahu. Iya. Pokoknya googling aja lah siapa Googling itu. dulu aja. Tapi ini yang lebih sering jadi pemain kunci setiap tim itu rata-rata pemain asli Italia, Mbak ya. Rata-rata asli Italia. Kalau dulu kan Juventus kan ada Sani Fransi pas awal musim itu dari Finlandia. Oh Finlandia. Iya. Waktu dia kabur ke Denmark itu agak kaget juga sih. Oh, kabur kenapa tuh? Pindah ke Fortuna Hjørring. Oh, pindah maksudnya Iya emang. pindah. Kirain kabur beneran Kabur dia. Gue kaget itu. Kabur bagaimana gitu. Terus kalau yang kayak kan kemarin 2 tahun lalu, tahun lalu sih Piala Dunia Setahun lalu. Women's Cup Setahun itu. lalu. Setahun lalu ya. Itu ada yang juara kan Amerika ya? Iya Amerika. Finalnya lawan siapa sih? Gue lupa deh. Belanda. Finalnya Belanda ya? Iya. Belanda juga bagus kan itu. Ada nggak sih yang pemain-pemain dari kedua tim final itu yang main di Serie A? Mbak Nino tahu. Ada cuman Tessel Midak itu kan barusan pindah ke Fiorentina. Cuman dia sebelumnya tidak bukan di situ. dia tidak masuk dalam tim Belanda waktu Piala Dunia karena dia masih masuk. cedera. Oh gitu. Tapi yang starting 11 dari kedua tim itu nggak ada Nggak yang ada. Serie A. dan kalau dari segi pelatih nih, Mbak. Kan masih beberapa ada yang dilatih sama cowok ya? Ada beberapa. Dan itu perkembangannya memang dari dulu awal udah ada yang pelatih perempuannya langsung apa bertahap gitu loh? Ya beda-beda sih. Berbeda. Kalau Juve kan ada si Rita Guarino itu. Ini yang sekarang? Iya yang Cewek? sekarang. Oh, oke. Dari berdiri sampai sekarang dia masih. Luar biasa berarti. Terus ya kalau dari top 4-nya lah ya musim ini ya kan ada Juve, Fiorentina, AC Milan dan Roma. Itu pelatihnya semuanya juga cewek apa gimana? Ada 2 cewek. Yang Juve sama Juve sama Roma. Oh sama Roma. Juve sama Roma. Iya. Kalau yang Milan, Milan itu Gans ya? Mauricio Gans ya. Oh iya. legend juga tuh ya. Ya legendnya Milan. Legendnya Milan. Terus Gans emang serius sih di Milan Oh iya kelihatan. projectnya dan rekrutannya juga nggak main-main. Oh ya? Iya. Kalau biaya transfernya gimana sih Mbak? Kalau biaya transfer itu masih kebanyakan nggak disebutin kan berapa-berapa. Gue penasaran sama harga-harganya sih kan kalau yang Harganya di cowok itu kan rata-rata ngaco-ngaco harganya tuh ibaratnya. Iya, rata-rata masih gratis. Oh gitu? Iya. Karena klub itu sebenarnya dia lebih suka menunggu si pemain kontraknya habis dulu baru mereka ambil. oh jadi free Free Transfer ya kebanyakan. Iya. Walaupun tim sebesar kayak Juve gitu. Iya, kebanyakan begitu. Oh gitu. Nah dari badan liganya nih Mbak nih, apakah memang udah diperlakukan sesuai, maksudnya menjadi prioritas atau di nomor berapakan lah gitu? Karena kayaknya pamornya tuh kurang ya. Kalau menurut gue sih kurang. Maksudnya Ya, kita nggak tahu aja sih tepatnya ya mungkin. enggak, jadi kalau Aksesnya juga sulit. Aksesnya Iya, yang gua juga Sulit. Jadi kayak
streamingnya, misal pertandingan kandangnya Juve nih, kadang kita juga kudu bayar sebulan sekian gitu loh. Oh, tiketnya? Enggak, kayak langganan langganannya. streamingnya di Juventus TV itu sekitar 3,99 euro kalau nggak salah kemarin. Saya cek itu. Tapi belum ada ya memang yang stasiun televisi atau apa yang memang menyiarkan. Kalau di Indonesia, waduh sulit berharap ya. Enggak, maksudnya di luar gitu Di Itali ada. yang kita bisa broadcast, yang kita bisa dapat lah ibaratnya. Itali pemegang hak siarnya sekarang masih Sky Sport kan. Oh. Berarti kalau kita langganan Sky Sport bisa nonton? Sky Sport Maksudnya bisa, gitu? iya maksudnya Oh, gitu. Sky gitu, Sport oke. Itali loh ya. Kalau streaming di YouTube gitu jarang apa ya? YouTube itu masih jarang. Kecuali kompetisi Eropa mungkin ya. Di Eropa ada beberapa sih yang disiarkan secara langsung di YouTube. Soalnya waktu itu kayaknya sempat nonton gue di YouTube. Itu Eropa atau Euro atau kayaknya sih negara ya waktu itu. Ya? Women's Euro, iya memang Iya kan? disiarkan di UEFA TV ya? di UEFA TV kan. Hanya saja kita emang kudu pakai VPN. Iya. Iya betul. Musuh utamanya. Berarti ini sama kayak ngakses misalnya lu ngefans sama tim-tim yang seri B gitu kan lumayan susah tuh aksesnya. Nah, ini si Family ini seri A-nya pun susah aksesnya ya buat nonton ya. Iya masih termasuk sulit gitu loh. Tapi Mbak Nino sendiri sering nonton, maksudnya rutin nonton. Nonton kalau pas Bela-belain ada, gitu, iya maksudnya. kalau pas ada streamingnya, kalau ada langsung. Kayak pertandingannya Juve lawan Fiorentina. Yang big match lah ya. Terus pertandingannya Milan lawan Juve gitu loh. Tapi memang di beberapa musim terakhir keempat tim ini memang selalu berada di atas atau gimana? Juve, Milan, Roma, dan Fiorentina. Dalam 3 tahun terakhir itu mereka memang berada di atas terus kan. Mereka berempat iya, ini, mereka oke. berempat ini. 3 tahun terakhir tuh katakanlah Juve, terus kan habis itu Fiorentina. Milan itu kan baru berdiri tuh 2018. Oh gitu. Iya. Namanya bukan AC Milan ya, ACF Milan ya. Bukan ACF Milan sih, Brescia. Oh, Brescia tadinya. Iya. Bisa merger gitu jadi. Iya namanya merger, Milan iya. gitu ya? Itu agak kontroversi ya dulu itu waktu Brescia merger AC Milan itu. Berarti udah gak ada tim Brescia udah gak ada? Kalau Maksudnya nggak udah salah jadi di AC Milan itu apa seri gimana? B atau seri C gitu. Masih Lupa ada? ada. Oh gitu. Tapi udah beda sama yang merger itu dong. Beda sekali, beda jauh. Wow. Kalau dulu tuh sebenarnya kayak Sasana Torres tadi ya. Terus Hellas Verona lumayan bagus juga ya. AGSM Verona dulu namanya. AGSM Verona. Iya. Itu kan klubnya Melania Gabbiadini dulu tuh. Iya, Gabbiadini. Ada Gabbiadini cewek. Oh. Kakaknya Manolo. Iya, kayaknya mana? Kakaknya. Iya, mbaknya. Maniela ya apa namanya? Gabriela. Gabriela. Melania. Melania. Oh iya. Melania Mirip lah namanya. Gabbiadini. Iya, dia kan jadi dia pensiun itu Yang cowok 3 tahun lalu. Oh, 3 Manolo. Manolo. Ya. Iya, betul. Maniela. Apa sih? Mayena. Apa? Melania. Melania. Iya. Nyebut namanya aja nggak bisa ya? Apa aku nyebut namanya? Karena nama-namanya kadang-kadang kalau Itali mah cuman beda O sama Iya. kayak Daniela. Daniela ya. Alia, terus apa? Alia apa sih gitu. Iya kayak Alesia gitu-gitu. Iya. Malaysia ya. Ya, itu sih menarik sih ya. Terus pemain favoritnya siapa, Mbak Nino? Kalau Itali, saya suka Elena Linari. Dari klub mana? Sekarang dia main di Bordeaux, Prancis. Dia barusan pindah ke Atleti. Dari sebelumnya? Sebelumnya kan dia di Atleti. Atleti. Terus habis itu kan dia pindah ke Bordeaux. Baru-baru ini sih. Biaya transfernya tuh kabarnya sekitar 25.000 euro. 25.000. Iya. Dia tuh termasuk pemain dengan bayaran tertinggi di Itali. Yang perempuan. Terus pindah dari mana ke mana? Kok ngeblank? Jadi dia kan Atleti. Atletico Madrid ya. Oke, ha? Di mana si Alia Guanyi itu kan juga barusan pindah ke Atleti tuh. Nah, di situ. Jadi Elena dari Atleti terus ke Bordeaux. Nggak main di Itali dong? Nggak main. Tapi Dia kan mantannya Fiorentina. Oh, itu yang gue tadi tanya. Pemain Italia Iya, dari mana gue? mantannya Fiorentina. Mantannya bener. pemain Iya. Fiorentina, oke. Itu biaya transfernya 25.000. Iya, itu termasuk paling mahal sih se-Itali itu. Biaya transfer ya? Iya. Gajinya dianya tahu nggak? Gajinya dia nggak disebutin, cuman paling tinggi se-Italia. Oke.
Nah ini kan mungkin kita belum banyak tahu ya. Cuman mungkin Mbak Nino ini dengan akun Woman Footy-nya itu ya, itu ada komunitasnya nggak sih Mbak? Misalnya kayak apa? Pada umumnya kan misalnya fanbase bikin komunitas, terus nonton bareng kayak gitu-gitu ada gak sih? Kalau nonton bareng belum pernah sih. Ya jadi kayak ngajak Masing-masing anak-anak timnas Indo gitu kan. Mm-mm. Jadi waktu itu kan pernah final Piala Dunia Wanita tahun lalu. Oh itu nonton bareng tuh? Nonton bareng tuh kita booking di Molly Malone, Senayan. Gak tahu. Pokoknya sekitar Kakek Senayan. aku ya, Iya, pokoknya sekitar Senayan. Belakangnya efek. Oh iya iya Gue iya. gak pernah jalan-jalan. Deket Diknas ya? Iya, sekitar situlah. Oh berarti tapi maksudnya ada kegiatan kumpul-kumpul ya? Kayaknya Kegiatan- waktu itu sempet di Garuda Sport Garuda Cafe ya? Garuda Cafe. Itu- Saya waktu itu belum nggak datang sih. Oh nggak datang tapi Iya. ada pertemuan apa gitu? Oh iya itu waktu itu saya nggak datang tuh 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya. Terus kalau fanbase untuk klubnya udah ada belum Pak? Kayak Juve Jarang sih. yang apa sih disebut-sebutannya kalau fans Juve yang Serie A feminil ini? Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Juventini ya berarti. Juventina. Apa sih? Juventina ya udah sama aja sih. Sama aja ya, oke. Iya kan memang beberapa fans Itali kan juga lumayan hardcore soal ngefans tim cewek itu. Lumayan hardcore Om. Berarti fanatik juga ya? Iya, terutama kayak di Amerika tuh kaget juga sih. Ternyata banyak juga yang ngomongin kayak Fiorentina, Juventus, Milan. Apa mungkin Serie A Liga Italia cewek ini paling bagus dibanding liga-liga yang lainnya? Sebenarnya sih masih kalau dari profesionalitasnya masih lumayan jauh sih dibanding kayak Spanyol, Prancis, Jerman, Oh, Jerman Inggris. bagus kuatnya. Kalau Inggris tuh Arsenal sama Chelsea kalau salahnya bagus ya? Arsenal, Chelsea, City. Oh City ya? Yang kemarin Champions, pokoknya pas Arsenal sama Chelsea tuh kayaknya tim ceweknya juga masuk final apa gimana gitu, kompetisi Eropa. Kompetisi Eropa, Arsenal belum pernah masuk final lagi sih. Oh belum pernah ya? Belum pernah sejak 2007 kalau nggak salah itu. Waduh. Udah lama sekali itu. Semenjak mereka boyong 4 gelar sekaligus. Iya. Itu sempat jadi fenomenal juga tuh soalnya. Gak tahu gue nggak tahu. Quadruple. Oke. Ini menarik sih. Nah ketertarikan Mbak Nino itu berarti kan dari tahun 2011 tadi Iya, kan? 2011. 2011. Nah itu atas apa ya? Karena nyari-nyari sendiri atau diajak temen atau karena dari sebelumnya main bola terus yuk nonton bareng liga ini yuk kayak gitu. Nyari sendiri sih. Oh nyari sendiri. Jadi kayak wah nggak ada tontonan nih. Enaknya ngapain ya? Oh iya ternyata ada Piala Dunia Wanita itu 2011. Oke. Dari situ suka. Dari situ akhirnya lebih serius aja untuk ngikutin. Waktu itu siapa sih juara 2011? 2011 tuh Jepang. Oh, Jepang. Iya. Oh. Waktu itu adu penalti lawan Amerika. Itu Amerika kalah tuh. Iya. Berarti Amerika dari segi timnas nih cukup mendominasi dari dulu ya? Iya memang sudah lama itu. Oh. Soalnya Ballon d'Or dari dia mulu tuh. Iya. Ballon Aku tahu d'Ornya sih Megan itu, Megan Rapinoe. Sebenarnya agak-agak banyak chaosnya juga sih netizen itu. Gara-gara Maksudnya chaos gimana? Jadi kayak gara-gara Rapinoe menang Ballon d'Or dari Midema misalnya ya. Mereka pada marah-marah itu di Twitter. Karena Midema kan waktu itu di klub juga termasuk oke. Karena dia membawa Arsenal juara liga lagi. Oh gitu. Iya. Jadi merasa kayak tolak ukurnya cuma di Piala Dunia aja gitu ya. Oh. Orang pada gemes gitu loh. Kok cuma turnamen majornya timnas doang sih gitu loh. Oke, jadi tolak ukurnya itu ya. Iya. Padahal di klub itu kayak kejadian waktu Snyder di Inter tuh. Ya. Iya kan? Yang Iya. dapet Oh Ballon d'Or ingat-ingat. Messi. Iya. Sama kayak Lewandowski tahun ini kan? Iya. Kan dibatalin itu. Ah. Orang pada wah ribut semua itu. Iya. Lewandowski, Pernilla Harder dirampok coy gitu. Oke, ini menarik nih. menarik Mungkin juga nih. bakal kita sambung di sesi Kita sambung di berikutnya ya. sesi berikutnya. Ya tadi mungkin ada sedikit bayangan soal Serie A Femminile kondisinya kayak gimana ya. Tadi ada 12 tim, terus sistem playoff-nya udah nggak ada ya? Sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi udah bener-bener pure hitung poin sekarang ya. Hitung poin sekarang. Dan yang paling penting adalah 23 atau 22 ya? 22 pertandingan kan?
Enggak, maksudnya match nanti awal musim. Itu ada pertandingan lagi kalau nggak salah. Tanggal 23 Agustus. 23 Agustus tuh yang buat yang mau nonton. Jadwal udah keluar Rom yang kemarin dikirim. Jadwalnya sudah keluar dari beberapa seminggu yang lalu itu. Iya. Kayaknya Juve langsung ketemu Fiorentina ya. Bukan. Apa ya, Juve ada ketemu big match Hellas pokoknya. Verona. Oh iya, Hellas Verona. Itu termasuk big match gitu, Mbak? Juve jelas diunggulkan di sini. Verona udah nggak segahar dulu ya. Verona sudah beda dari dulu. Jadwalnya nih, Empoli, San Marino, terus San Marino ini menarik juga nih. Oh. Saya masih cari tahu soal San Marino, serius. Ini baru promosi ya? Mereka baru promosi. Baru promosi. Terus Fiorentina Inter juga seru nih ya? Iya, Fiorentina Inter juga seru. Cuman Fiorentina kan habis kehilangan Alia Guanyi nih. Itu ceritanya yang paling bagusnya apa gimana? Dan dia tuh kan memang dari dulu cukup setia dengan Fiorentina. Oke. Dan sayangnya memang karena Liga Serie A itu belum profesional juga, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Atleti. Alia ini juga sempat menolak Real Madrid. Kelas. Tapi apa Dan Real Madrid juga iya. sama kayak tim cowoknya, maksudnya dominan? Belum, Klub kaya tidak gitu. terlalu dominan sih, masih kan waktu itu masih Takon kan namanya. Takon. Iya, saya Takon. Dan secara mengejutkan dibantai oleh Barcelona 9-1. Waduh. Pertandingan home. Barcelona semalam baru dibantai. Itu El Clasico-nya ya, Takon sama Barcelona ya? Iya, waktu itu musim lalu bener-bener tidak berdaya. Oh, tapi sekarang namanya udah Real Madrid. Real Madrid. Iya. Pokoknya buat tifosi yang pengen tahu soal gimana menariknya sepak bola wanita ya, Yes, Serie A. ikutin aja akun Women Footy di Twitter dan Instagram ya. Instagram. Sama ada web ya? Sama ada webblognya. Iya, blog. Ada. Oh, kalau mau ngikutin berita transfer bisa di situ ya? Bisa di situ juga. Oh, Kita itu. juga ngupdate sebisa mungkin lah. Terus The Guardian juga ada sih kayak transfer trackernya. Oh, ada di Guardian. Ada. Jadi baru musim ini mereka bikin. Itulah menariknya ya. Kita jadi banyak tahu nih, Rom. Gue yakin nanti lu ngobrol di situ udah lupa nih. Ya pokoknya langsung aja lah. Mampir ke akunnya. Women Mampir. Footy. Terima kasih Mampir aja banyak kali nih. ya. Makasih Iya, banyak Pak. terima Masih kasih. ada satu sesi lagi. Nanti kita lanjut ya. Kita lanjut Oke, lagi. kita Dari lanjut sesi lagi. berikutnya. Oke. Ciao. Ciao. Ciao.